hati-hati. Ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di The Prime Show with Aiman. Ramadan kurang dari 10 hari ke depan. Mudik Lebaran sebentar lagi tiba. Ada yang tidak biasa dari mudik Lebaran tahun ini. Mungkin Anda tidak menyadari. Pertama, dalam sejarah ratusan juta orang akan mudik. Jumlahnya pecah rekor 123 juta orang lebih. Naik hampir 50 juta pemudik dibandingkan tahun lalu. Ini angka yang luar biasa. Presiden Joko Widodo tegas mengatakan, hati-hati, sekali lagi hati-hati, lompatan pemudik naik berkali lipat. Bagaimana kondisi mudik yang melampaui sejarah dan menjadi rekor terbesar di tanah air? Titik mana yang rawan? Dan apa yang harus diwaspadai? Saya akan berbincang bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Firman Santiabudi, serta sejumlah gubernur. Nanti ada Gubernur Banten Al Muktabar dan saya akan menghubungi juga nanti sejumlah gubernur yang lain. Pemirsa, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Mudik Idul Fitri 2023 disebut-sebut sebagai rekor mudik terbesar. Setelah 2 tahun pemerintah menerapkan larangan mudik, tahun 2023 ini jumlah pemudik diprediksi mencapai ratusan juta orang. Jumlah pemudik Lebaran 2023 diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini naik signifikan dari pemudik tahun 2022 yang jumlahnya 85 juta pemudik. Selama kurun waktu 2021 dan 2020, pemerintah menerapkan larangan mudik akibat pandemi COVID-19. Kini di hari ke-20 Ramadan, ribuan orang memilih mudik Hari Raya Idul Fitri lebih awal. Kepadatan penumpang pun sudah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Pengelola bandara mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak 10 April 2023. Jika jumlah penumpang pada hari biasa mencapai 90.000 penumpang, saat ini Bandara Suta mengalami kenaikan penumpang menjadi 103.000 orang penumpang. Ya, kalau secara angka, secara proyeksi dapat disampaikan karena tadi disampaikan protokoler juga sudah longgar, dipastikan kalau dibanding tahun lalu trafiknya akan jauh lebih tinggi. Kalau proyeksinya Kementerian Perhubungan adalah sekitar 35%, kami memproyeksikan minimum 25%. Antrian penumpang juga terlihat di pintu keberangkatan stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Berdasarkan data PT KAI Daop 1 hingga 10 April 2023, sekitar 467.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan Lebaran dari stasiun Pasar Senen dan Gambir telah terjual. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal 17 hingga 22 April 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya sudah bersama dengan narasumber istimewa saya, saudara. Di sebelah kanan saya ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat malam, Pak Menteri. Halo, Mas Aiman. Saya sebelum menyapa Pak Irjen Firman Santiabudi, Kakor Lantas, saya ingin tanya dulu ke Pak Budi Karya Sumadi, Pak BKS. Saya sebutnya Pak BKS ya. Deg-degan dong, Pak. Ini naik angkanya luar biasa. Empot-empot. Karena mungkin banyak pemirsa yang nggak mengetahui atau nggak sadar. Ya mudik, ya biasa, tapi pas ngelihat angkanya, itu luar biasa, betul ya? Kali ini luar biasa. Luar biasa, bahkan saat saya report ke Pak Presiden unbelievable, ini besar banget. Pak Presiden mengatakan unbelievable, Ya, tidak percaya. Tidak percaya. Bahkan kemarin Pak Presiden itu datang ke Merak. Biasanya nggak turun gunung. Kemarin turun gunung, terus kita diajak beberapa menteri dan Kakor Lantas
Ya. di mention bahwa ini hati-hati. Satu, beri pengetahuan para pemudik, tapi juga mempersiapkan perasaan yang baik dan jangan lupa pelaksanaannya mesti dikawal dengan baik. Nah itu yang nanti dengan Pak Firman kita kerjasama harus detail sekali. Biasanya sebelum mudik Presiden nggak pernah turun gunung, nggak pernah ngelihat site. Biasanya Sebelum mudik nih, kalau pas mudik mungkin Iya. ya lihat. sebelum mudik biasanya bicaranya datar. Oke, Ya tadi kan kita dengar betul. hati-hati. Dua kali. Dua kali ya. Dan sebelum waktu pas Rakernas juga demikian. Kami diberi catatan harus hati-hati. Oleh karenanya ya empot-empotan atau kita memang Kerja keras betul ini. kerja keras. Tapi saya yakin saya punya teman namanya Pak Firman ini luar biasa. Nanti secara teknis saya akan tanyakan ke Bang Firman ya. Tapi saya ingin tanya ke Pak Menteri dulu. Kan kita punya pengalaman yang tidak mengenakan, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Brexit waktu itu, Ya. Brebes exit ya. Ya. Sering dikatakan sebagai Brexit. Tentu kekhawatiran Pak Jokowi juga beralasan karena selalu yang dibayangkan adalah trauma seperti itu. Orang berjam-jam, bahkan belasan jam, bahkan puluhan jam, terjebak macet, bahkan ada yang meninggal waktu itu. Ya, ya, Jangan sampai ini terjadi. ya. Karena angkanya ini kalau dilihat memang luar biasa. Saya ingin harus tanya ke Pak Menteri, kenapa ke Merak? Apa yang terjadi di Merak? Kenapa kemudian Merak ini menjadi titik perhatian utama Presiden? Jadi kita selain memang melakukan penelitian jumlah yang banyak, kita juga melihat empiris pengalaman kita. Pengalaman yang sangat baik untuk kita untuk pelajari adalah Lebaran tahun lalu. Di Merak itu terjadi stagnasi Betul. beberapa jam. Betul. Pada saat itu kita belum memfungsikan Ciwandan, sehingga H-1 baru kita operasikan dan lancar. Jadi itu pelajaran yang baik bagi kita, dan dari jauh hari Pak Presiden mengingatkan, dan setelah itu kita tambah Ciwandan, tambah 4 pelabuhan, 4 pelabuhan. Jadi sebelumnya hanya 1 pelabuhan Merak. 7 dermaga. Oh 7 dermaga, Tambah oke. Di Merak 4. ya. Di Merak 7 dermaga. Sekarang tambah 4 dermaga dan jalannya lain. 14 total. 11 total. 11 total ditambah Oke. satu lagi pelabuhan BBG itu untuk kendaraan truk besar-besar. Oke. Jadi ini belajar dari tahun lalu. Ya, Jadi ini menjadi satu pelajaran. Yang kedua, kita juga belajar tahun lalu. Ingat waktu itu di Cipularang ada yang ya teriak-teriak gitu ya. Betul, betul. Karena dia tersumbat. ditahan, betul ya. Tersumbat untuk Nanti saya minta sound ke Pak masuk Firman ke soalnya, betul. Jakarta. Ya. Nah sekarang ini saya terima kasih Pak Menteri PUPR, Jasa Marga sudah membangun 4 jalur dan 3 jalur. Sehingga pada saat Pak Kakor Lantas membuat one way Ya. ke arah timur, maka masih ada ruang Untuk ke jalan, Jakarta, satu jalur. Jadi nggak ditutup semua itu. Nggak semuanya. Oke. Jadi kalau seandainya kita bayangkan misalnya nanti dari Cipularang ini yang satu arah itu dari Cipularang. Dari Satu arah itu dari Jakarta menuju Semarang. menuju Semarang, Tapi oke, Cipali ya. jadi Cipularang persimpangan itu dikasih satu arah untuk masuk Jakarta. Oke. Dulu tidak ada masuk. Baik, baik, baik. Jadi itu yang membedakan dengan Ya, yang sebelumnya. Jadi waktu itu sempat saya ingatkan kembali ke pemirsa ini. Sempat waktu itu karena satu arah dari arah Jakarta menuju ke Cirebon, Ya. lewat Cipali ya. Akhirnya yang dari Bandung menuju ke Jakarta karena harus lewat Cikampek Ya. itu nggak bisa jalan karena ditutup total. Iya, betul. Sehingga marah-marah itu karena Marah-marah. berhenti dan lain sebagainya. Ya. Sekarang tidak akan terjadi itu. Insya Allah. Meskipun mungkin kemacetan akan terjadi karena kan terjadi bottleneck, penyempitan. Ya, makanya kata hati-hati itu selalu diperhatikan, memang hati-hati. Karena apa? Cipali itu masih tetap 2 jalur, dua. Ya, jadi bottleneck terjadi di sana. Walaupun kita akan melakukan rekayasa. Makanya mendahului apa yang terjadi tanggal 19, besok mudiknya tanggal 13. Sekarang Besok. tanggal 12, 13 Ya, besok 13, nih, hari 14, Kamis. 15 sampai 17. Ini himbauan. Himbauan. Oke. Masih sempat kan? Tapi kalau belum libur bersama. Yang bisa maksudnya. Ya bisa, Oke. yang bisa supaya lengang lah. Oke. Jadi ini pernyataan pertama nih.
Pak Menhub, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau kalau bisa, yang tentu bukan bicara soal cuti bersama, yang bisa misalnya pedagang yang mungkin bisa meninggalkan dulu dan lain sebagainya, silakan mulai mudik mulai besok hari Kamis 13 April 2023. Betul. Besar. Karena kalau bicara jangankan tanggal 18-19 nanti mulai cuti bersama. Ya. Sabtu ini aja, Ya, tanggal 15 kalau tidak salah betul ya, ya. Sabtu ini pasti sudah ramai. rame. Makanya mulain tanggal 13, 14. Luar biasa yang pertama. Pak Kakor Lantas, Irjen Polisi Firman Santiabudi, betul? Sabtu saja kita nggak usah bicara soal nanti mulai cuti bersama Lebaran tanggal 19 atau 18 mulai berangkat biasanya. Sabtu ini tanggal 15 diperkirakan sudah ramai. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi pelajaran tahun lalu, dan ini juga saya rasa bagian dari manajemen. Ketika fasilitas terbatas itu harus kita atur. Jadi kita ingin mengajak masyarakat, edukasi lebih besar sekarang. Daripada berhimpit-himpitan di satu hari yang sama, lebih bagus kita memecah kepadatan di hari-hari yang sudah bisa tersedia. Ini yang kami maksudkan tadi dengan untuk mengurangi beban pada ruas jalan itu sendiri. Walaupun tadi saya sampaikan Pak Menteri, kita terima kasih pemerintah yang tahun lalu MBZ itu turun bottleneck, tahun ini turun itu sudah ada lajur jalan. Menjadi 4 lajur sekarang Cikampek. Oh, sebelumnya sempit ya? Cuma 3. Oke. Jadi 3 di bawah, 1 MBZ masuk, itulah bottleneck. Itu kilometer 58 sekian. 58, oke. Ya, Di 52 atau 53 sekian. Oke. Itu hari ini sudah dibuat 4 lajur sampai 4 lajur. menjelang belokan mereka yang mau ke Bandung. Meskipun kalau angkanya banyak, mungkin juga nggak bantu juga. Ya, memang ada pengaturan yang harus kita sepakati bersama di sini, tanda kutip. Bisa saja kalau tadi kita bilang kita akan manfaatkan jalur Cikampek 4x2 8 kita lepas cepat. Ya. Tapi apakah di depan sana siap? Betul. Cipali masih 2-2 disampaikan oleh Pak Menteri. Kemarin kita ke lapangan, Pak Menteri PUPR pun hanya baru bisa prioritas menambah lajur itu di depan rest area. Itu mengantisipasi catatan tahun lalu. Ketika antrian di rest area terjadi sampai masuk ke jalan tol, berarti sudah satu lajur tidak berfungsi. Oleh karena itu, beliau menambah 1 lajur di depan rest area itu untuk memastikan yang akan lurus tidak terganggu antriannya akan ke rest area. Nah, ini langkah-langkah yang alhamdulillah sejak sebetulnya 2 minggu setelah Lebaran tahun lalu, kami tim, kami menyebutnya begitu, staf Pak Menteri dengan arahan beliau, kita terus koordinasi. Karena Lebaran itu kalender Kamtipmas tahunan yang pasti kita akan temui. Betul. Tapi angkanya yang paling luar biasa hari ini. Betul. Kita melihat tahun ini luar biasa. Kalau biasanya tahun lalu pemirsa itu hanya 80 juta, itu paling tinggi sepanjang sejarah tahun lalu ya. Paling tinggi. 86 juta. Sekarang lebih tinggi. Sekarang naiknya 50 juta. Ya. Ini luar biasa, naiknya saja 50 juta. Mungkin ini agak sulit dibayangkan oleh pemirsa, tapi kalau kita bayangkan 50 juta itu bukan rata-rata, itu adalah tertinggi sebelum COVID, betul ya? Oh, lebih rendah? Tinggi lebih dari sebelum COVID. Sebelum COVID itu di bawah 50 juta? Di bawah 80 juta, ya kira-kira 60 juta. 60 juta, jadi kalau bicara 50 juta penambahannya saja, itu ya kita bayangkan sebelum COVID. Jumlah pemudik sebelum COVID. Betul. Sekarang penambahannya saja 50 juta. Saya mau tanya dulu ke Bung Firman, Pak Kakor Lantas. Kaget nggak lihat angka itu? Ya, kami terbiasa semua harus siap. Oke. Kalau dibilang Kalau jenderal beda. Kalau jenderal beda. Itu untuk memastikan bahwa apa antisipasi kita. Oke. Jadi berapapun angkanya, kami pedomani hasil riset Pak Menhub itu untuk mengantisipasi. Tentunya apapun jadi harus dijalani. Harus siap. Oke. Kita harus siap. Yang penting bagaimana kita sekarang mengkomunikasikan dengan tim yang ada di lapangan dan masyarakat itu sendiri melalui bantuan teman-teman media. Dan harus optimis soal itu, meskipun saya yakin pasti di belakang ini pasti cokot-cokot juga kepala, karena bagaimanapun juga ini angka yang luar biasa tentu menjadi sebuah tantangan sendiri. Tantangan, kalau saya katakan. Jawab. Kalau saya katakan, boleh saya katakan ya. Ya. Pertaruhan juga bagi Pak Menteri dan juga Pak Kakor Lantas. Kita akan kembali saat lagi di The Prime Show with Aiman.
Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik pada Lebaran tahun 2023 ini terjadi mulai dari 19 April mendatang. Prediksi itu didapat setelah dilakukan penyesuaian masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2023. Dua titik di Jawa Barat berpotensi terjadi kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung. Dua titik tersebut adalah gerbang tol Kalihurip Utama dan eksit tol Cilenyi. Lonjakan besar pemudik yang diprediksi mencapai 123,8 juta orang membuat pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menerapkan sistem ganjil genap mudik Lebaran. Ganjil genap mulai diberlakukan pada 18 April 2023 mulai pukul 14 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Sementara pada 19 hingga 21 April 2023, ganjil genap diberlakukan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Dalam rapat terbatas mudik Lebaran 2023, Presiden Jokowi menegaskan masyarakat yang akan mudik Lebaran harus terlayani dengan baik, jangan sampai berlama-lama di jalan. Karena saya tidak bisa membayangkan dari 86 juta melompat ke 123 juta itu bukan sebuah manajemen yang mudah. Saya ingin memastikan bahwa semua nanti kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Tidak ada yang merasa berlama-lama di jalan, berlama-lama di pelabuhan, ada kemacetan. Jasa Marga memprediksi kepadatan mudik akan terjadi pada dua periode, yakni di tanggal 25 April dan 30 hingga 31 April 2023. Sementara skema rekayasa lalu lintas hanya berlaku untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih bersama tamu narasumber istimewa saya, Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, dan juga Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Firman Santiabudi. Saya juga punya tamu istimewa juga di Banten. Ia adalah PJ, Pejabat Gubernur Banten, Pak Al Mukhtabar. Selamat malam, Pak Al Mukhtabar. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat malam. Alhamdulillah sehat, baik-baik. Salam hormat Pak Menteri, Kakor Lantas, dan para pemirsa semua. Iya, mungkin bisa didekatkan lagi agak sedikit kecil audionya, nanti bisa. Siap. Oke, terima kasih Pak Gubernur. Saya ingin bertanya Pak Gubernur, kemarin Pak Jokowi ke sana kan ya? Pak Gubernur pasti menemuin. Betul, jadi kemarin kami Provinsi Banten, segenap masyarakat mendapat kunjungan kehormatan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri, Panglima TNI, Kapolri, yang memastikan bahwa satu di antara kawasan Provinsi Banten, dalam hal ini adalah Kota Cilegon, lebih spesifik adalah Merak, yang merupakan Jawa-Sumatera area menghubungkan. Dalam hal ini tentu dalam kesiapan kita menyikapi mudik Lebaran 2023 ini. Dan kita tentu dengan segala yang kita bisa lakukan, melakukan langkah-langkah fasilitasi untuk bisa berkontribusi memberikan layanan seperti apa yang diarahkan oleh Pak Presiden, Bapak Menteri, dan kemarin juga Pak Menko menyampaikan beberapa arahan kepada kami. Iya, Begitu. Pak Gubernur, saya ingin Siap. tanya, kan dari sekian titik, kan ada Cipali, ada Kali Kangkung, sampai kemudian nanti ke Jawa Timur. Kenapa Pak Presiden yang pertama kali melihat ke Merak? Pak Gubernur sempat tanya itu nggak ke Pak Presiden? Pak, kok ke sini Pak? Apa yang kira-kira Bapak khawatirkan mungkin saya bisa bantu? Misalnya seperti itu. Ada nggak Pak Gubernur? Betul, jadi Banten ini kan satu kutub Jawa-Sumatera yang merupakan mobilisasi penduduk baik dari Jawa ke Sumatera maupun pada akhirnya sebaliknya nanti. Kalau kita lihat bahwa Bapak Presiden sangat memberi perhatian karena simpul Jawa-Sumatera ini ada di Merak ini ya, satu kawasan Provinsi Banten. Oleh karenanya inilah apa yang disebut dengan pemerintah hadir untuk memberikan
layanan sebaik mungkin dengan segala ikhtiar yang kita bisa lakukan bagi kita memberikan sekali lagi tadi layanan kepada masyarakat gitu. Itu yang kita duga dari apa yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden sehingga mengutamakan, dan kita kemarin tahu bahwa Bapak Presiden dari Solo lalu transit Jakarta langsung ke Banten. Dan situasinya saya ingin menggambarkan kemarin hujan lebat, tetapi alhamdulillah begitu Bapak Presiden, Pak Menteri datang, cuaca bagus, cerah, dan itu bagian dari mudah-mudahan awal kita akan menyambut Lebaran nanti yang akan baik. Amin, begitu. amin. Pak Gubernur, Siap. kita tahu tahun lalu jalan tol ke arah timur ya, ke arah Cirebon, Jawa Tengah, lalu kemudian Jawa Timur, itu relatif lancar. Meskipun ada sedikitlah riak-riak di Cipularang karena ditutup waktu itu. Tapi yang kita lihat permasalahannya tahun lalu ternyata di Merak. Banyak yang kemudian terlunta-lunta karena belum mendapatkan kapal penyeberangan dan lain sebagainya. Terkait hal ini tentu saya ada Pak Menteri di sini dan juga ada Pak Kakor Lantas. Tapi saya ingin mendengar dari Pak Gubernur, apa yang dilakukan dari pihak pemerintah Provinsi Banten terkait hal ini? Ya, jadi kita mengkoordinasikan betul berdasarkan tugas dan tanggung jawab provinsi atas bagaimana langkah-langkah umpamanya perluasan dan pelebaran jalan tol. Peran provinsi dalam hal itu, Gubernur memberikan satu produk hukum, penetapan lokasi untuk dari awal-awal setelah kita mengevaluasi yang tahun lalu untuk dilakukan kemudahan dan percepatan bagi perluasan jalan tol. Dan itu alhamdulillah sudah rampung saat ini, sudah siap, beberapa pembersihan saja yang terjadi. Lalu kemudian juga kita mengkoordinasikan dan ikut memikirkan bersama dalam rangka kita menggunakan teknologi untuk bagaimana sistem tiketing yang memudahkan kita membuat urutan-urutan dari proses tahapan di jalan tol menuju Merak. Dan tiketing sudah dengan aplikasi yang Pak Menteri Perhubungan fasilitasi dengan segenap BUMN, dan atas segala langkah-langkah itu bagian dari jawaban untuk kita bisa memberikan layanan tadi, dan mudah-mudahan segala ikhtiar yang kita lakukan ini bisa mengurangi atau juga tentu untuk kita bisa kalau memungkinkan sekecil mungkin hambatan-hambatan itu kita selesaikan gitu sedari persiapan. Kemarin saya menyimak betul dari apa yang diarahkan Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden mengatakan secara persiapan teknis kita sudah mengambil langkah-langkah yang terukur untuk mencari solusi atas begitu meriahnya rencana mudik 2023 oleh masyarakat kita. Pak Gubernur, barusan saya tadi Pak Menteri mengatakan, saya harus mengulang ini lagi. Yang bisa pulang besok hari Kamis 13 April 2023, pulang deh. Yang nggak bisa tentu menyesuaikan dengan tanggal libur dan sebagainya. Karena diperkirakan mulai Sabtu tanggal 15 April ini, itu mulai ada peningkatan yang cukup signifikan. Begitu Pak Menteri ya? Ya. Betul ya? Saya ingin tanya, Pak Gubernur juga pasti punya perhitungan. Penyeberangan mulai Sabtu nanti juga ada peningkatan yang signifikan? Kalau melihat dari data-data survei, peminatan untuk pulang sepertinya akan segera meningkat. Hari Sabtu ini Pak ya? Ya, hari Sabtu ini sepertinya akan segera meningkat. Oke, luar biasa. Karena juga kita mendapat informasi bagi yang sudah punya keluangan waktu, ini berkesadaran untuk memanfaatkan jauh-jauh hari melakukan mudik. Dan tentu mereka berhitung dengan kenyamanan itu sendiri. Nah, oleh karenanya beberapa hal kami laporkan, pemerintah daerah mempersiapkan hal-hal sesuai dengan kewenangannya, pos-pos kesehatan, kemudian langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi memberikan kenyamanan kepada saudara-saudara yang akan mudik. Itu yang kita lakukan. Pak Menteri mungkin ada yang disampaikan ke Pak Gubernur? Pak Gubernur oke banget ya. Selamat malam Pak Gubernur. Saya mohon Selamat malam dukungannya. Bapak Menteri, hormat kami dari Banten Bapak Menteri. Saya mohon dukungan Pak, karena perjalanan
menuju Sumatera itu harus lewat Banten. Kampung halamannya Pak Menteri juga nih. Oh iya, saya pulang kampung Pak, tapi sekarang nggak bisa. Ya. Nah kalau kita lewat Banten, dulu itu cuma lewat Merak. Nah sekarang ini ada Ciwandan. Nah ngomong-ngomong itu ada jalan tuh Pak. Jadi Pak Wali Kota suruh benerin jalannya itu Pak. Jadi ke Ciwandannya itu? ke Ciwandan. Masih bermasalah itu Pak Menteri? Kemarin sudah lebih bagus, tapi seminggu ini bisa dibenerin lah. Gitu. Lubang atau apa itu misalnya? Ya lubang dikit-dikit. Oh lubang, Jadi oke, baik. kan orang-orang naik motor ya. Iya, iya. Jadi nanti kasih lampu, jalan oke. diperbaiki. Penerangan ya, PJU. Tapi Pak Gubernur oke banget, Oke. kooperatif sekali. Saya Luar sangat biasa. bangga dengan Pak PJ Gubernur yang demikian hebat. Luar Terima biasa. kasih Bapak Menteri. Itu Pak, jadi ada kan nggak semua di tol ya Pak ya. Ada yang naik motor, nanti kita bicara soal naik motor juga. Ya, Banyak naik juga motor. angkanya nih. Iya. Naik motor mau nyebrang ke Sumatera pakai ferry, mungkin lewatnya Ciwandan. Tapi malam hari, jalan lubang, nggak ada PJU, penerangan jalan umum atau minimal. Bagaimana Pak Gubernur? Ya, tentu amanat Bapak Menteri kami junjung tinggi dan langkah-langkah harian terus kita lakukan. Kemudian juga penerangan-penerangan akan kita fasilitasi dan Pak Wali Kota saya komunikasi terus dengan beliau untuk bisa memerankan tugas pokok dan fungsinya karena memang alur itu adalah alur kewenangan dari Kota Cilegon, dalam hal ini Pak Wali Kota. Siap Pak Menteri, kami masih terus mengupayakan beberapa yang masih kurang-kurang segera kita lakukan. Dalam waktu dekat juga lapor Pak Menteri, kami akan simulasi dengan kendaraan bermotor. Forkompimda itu akan mengecek langsung menggunakan motor melalui alur yang dirancang oleh Pak Menteri untuk memberi layanan kepada akses Ciwandan pelabuhan yang akan khusus bagi kendaraan bermotor. Begitu. Oh jadi nanti siapa aja tuh Pak? Forkopimda kan ada Bapak ya Gubernur, Kapolda mungkin, Ya, Pangda, betul. Pangdam. Jadi kita akan Danrem, simulasi pakai motor. Ya, ada saya, kemudian Pak Kapolda, Pak Danrem, terus kita ada plusnya juga ada Dangrup Kopassus, ada Lanal, dan juga beberapa lain gitu. Kita akan simulasikan itu, mematuhi apa yang diarahkan Bapak Menteri dan Bapak Presiden tentunya. Kabari ke iNews Pak, nanti kita akan ikut juga di sana Pak. Baik, terima kasih. Nanti kita akan mengatur jadwalnya. Satu lagi Pak, mungkin dari Pak Kakor Lantas, Pak Irjen Polisi Firman Santiabudi. Ada yang ingin sampaikan ke Pak Gubernur, Pak Firman? Terima kasih Pak Gubernur. Nanti kami juga sudah komunikasi dengan Polda Banten dan melalui Bapak Asop juga apabila nanti dibutuhkan backup khususnya di tadi yang katanya kemarin itu agak gelap atau mungkin agak rawan, kita akan tempatkan personel-personel kita juga Pak di jalur yang ada untuk memastikan crossing pengalian arus ini bisa berjalan dengan baik. Nanti mohon bantuan kerjasamanya itu ya Pak dengan dinas untuk penyiapan karpet merah ke Ciwandannya ini Pak. Oke, karpet merah berupa jalan yang mungkin minim lubang atau tanpa lubang dan PJU, penerangan jalan umum. Betul. Oke. Ya betul Pak Kakor Lantas, amanah kita patuhi. Pak Kapolda dengan segala jajarannya telah melakukan langkah-langkah persiapan dan mudah-mudahan juga ini dengan tadi mungkin dukungan ASOP kita akan terus kuatkan bagi kita pembentangan karpet merah gitu Pak Kakor, kami ikut turut Karpet merah untuk menggulung publik ya, untuk masyarakat. bentangan itu untuk kita buka secara lebar karpet merah bagi saudara-saudara kita yang akan menikmati mudik Jawa Sumatera khususnya. Kalau Pak Al Muktabar kan nggak pulang kampung dong, kampungnya kan di Banten ya? Oh ya, saya Banten, jadi akan buka posko di sana, memimpin langsung apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah. Jadi kita biasanya nginap di sana, ada dinas perhubungan, kita ada dinas kesehatan, memberikan upaya berkontribusi bagi saudara-saudara kita tadi, Jawa Sumatera. Baik, terima kasih Pak PJ Gubernur Banten, Pak Al Muktabar, telah memberikan informasi di The Prime Show with Aiman. Saudara, kami akan segera kembali. Kami menempatkan beberapa posisi reporter kami untuk kemudian melihat bagaimana titik-titik kemacetan yang mungkin terjadi di 1, 2, atau 3 hari ke depan bahkan sebelum libur cuti bersama. Kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di The Prime Show with Aiman.
jalur alternatif kian menjadi tujuan pemudik Lebaran. Selain untuk memperpendek jarak tempuh, juga untuk menghindari kemacetan. Di Lebaran 2023, sejumlah jalur alternatif disiapkan. Penambahan pelabuhan dermaga seperti Pelabuhan Ciwandan hingga jalan tol telah siap digunakan mudik. Alhamdulillah, tadi dari hasil pengecekan bersama, sudah ada beberapa penambahan terkait dengan kapasitas rest area, kemudian kapasitas tempat parkir, dan juga ada pengaturan langsung antara Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak, sehingga kemudian ini bisa bermanfaat untuk mengurangi beban terhadap resiko kepadatan yang terjadi. Sejumlah jalan tol yang difungsikan mudik Lebaran diantaranya Tol Cisandau, ruas Cimalaka-Dauan yang jaraknya sepanjang 28,2 km. Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan paket 3 pun siap digunakan mudik, mulai dari Simpang Susun Sadang hingga SS Kutanegara sepanjang 28,7 km. Kemudian Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi sepanjang 28,5 km. Tol Simpang Indralaya Muara Enim dan seksi Simpang Indralaya Prabu Mulih yang jaraknya sepanjang 63,5 km pun siap digunakan mudik Lebaran. Kapolri juga memastikan seluruh personel Polri diinstruksikan melakukan pengawalan dan penjagaan di sepanjang jalur perjalanan, baik di Pulau Sumatera maupun Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, saudara, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kemudian setiap mudik kok pusatnya di Jawa? Jadi kalau kita bicara soal angka 123 juta nanti ya perkiraannya, atau kemudian tahun lalu misalnya 86 juta pemudik, 75%-nya, 3/4-nya itu ada di Pulau Jawa. Dari Jakarta mungkin ke Banten, atau mungkin Jakarta ke arah Jawa Tengah dan seterusnya. Dan beberapa titik yang harus diwaspadai, saya akan kupas di segmen ini, di paruh ini, yang mana saja yang perlu Anda waspadai, titik rawan ramai mana saja yang mungkin akan terjadi dan bagaimana cara menghindarinya. Saya akan meminta salah satu rekan saya untuk kemudian mengambil informasi, dan ini sudah kami rekam sebelumnya. Berikut ini, saudara. Pemirsa, Lebaran tinggal beberapa pekan lagi, dan memang untuk saat ini jumlah dari para pemudik di tahun 2023 diperkirakan mencapai 123,8 juta orang. Kendaraan pribadi roda 4 masih menjadi pilihan tertinggi. Prediksinya ini sekitar 27,32 juta orang, atau sekitar 22,7% orang akan melakukan mudik menggunakan kendaraan pribadi. Itu artinya 22,7% dari total pergerakan arus mudik yang terjadi secara keseluruhan. Dan memang untuk saat ini data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah tahun 2023 ini diperkirakan akan naik sekitar 50,58%, atau angkanya ini sekitar 4,5 juta kendaraan. Dan hingga saat ini memang banyak masyarakat begitu yang memilih mudik lebih awal agar menghindari kepadatan arus. Berikut wawancara kami dengan sejumlah pemudik. Mas, kenapa milih lebih awal berangkatnya? Ya kebetulan pekerjaan saya itu bisa di remote ya, Mbak. Terus ada waktu, dan yang jelas saya itu menghindari one way. Pertimbangan saya karena ini sih, Mbak, mumpung masih sepi aja sih, belum banyak orang mudik, jadi jalanan juga nggak terlalu padat. Kayak pas hari H mudik itu kan kita juga susah cari jalan. Dan memang diperkirakan untuk kepadatan arus ini akan terjadi di tempat saya melaporkan saat ini, terkhusus pada saat puncak dari arus mudik yang terjadi di tanggal 19 hingga 21 April mendatang. Dan hingga saat ini juga memang titik-titik kemacetan ataupun kepadatan ini diprediksi di area Jawa Tengah. Ini mulai dari arah Magelang ke Yogyakarta, kemudian Boyolali, Salatiga, dan Kartosuro. Dan masyarakat yang ingin melakukan mudik begitu dihimbau untuk memastikan para pengemudi dalam kondisi prima, kemudian kendaraan layak, serta persyaratan perjalanan sudah terpenuhi, termasuk selalu menaati rambu lalu lintas dan juga protokol kesehatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Anissa Rizkia Fadoli Kusendarto, iNews melaporkan. Ya, itulah dari Tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, saya langsung pertanyaannya begini.
prediksi puncak arus mudik tanggal berapa Pak? Dan apa yang akan terjadi? Tanggal 20 dan 21. Oh, itu pas 1 hari sebelum Lebaran itu? Iya, iya. Puncaknya? Puncaknya. Itu biasanya ada yang sampai malam Lebaran tuh masih. Itu tinggi sekali. Jadi ya silakan jangan di titik itu. Oke. Juga sebenarnya tanggal 18. 18, 19. Oke. 18 malam itu puncak. Makanya 18 oh, jadi puncaknya nggak cuma 1 nih ya? iya, ada 4 sebenarnya. Dulu kan 2. Dulu 2, betul. Kita bikin 4. Kita bikin kalau bisa lebih awal. Lebih awal. Sehingga spreading yang banyak itu. Ini menarik Pak. 4. Tanggal berapa aja Pak? Boleh dibocorkan ini? Yang puncak ya 18, 19, 20, 21. Oke. Itu puncak. Hindari itu. 18, 19, 20, 21 April. Jadi kalau mau sebelum 18 atau setelah sholat Idul Fitri pulang. Nah, itu. Kalau bicara soal potensi kemacetannya, 18, 19, 20, 21, biar kemudian bisa dibayangkan juga. Syukur-syukur seperti tadi, saya bekerja bisa dari jauh, remote, maka saya pulang duluan besok atau pulang hari ini gitu misalnya. Tapi kalau yang nggak bisa, tentu kan mereka menunggu cuti bersama. Ya. Ada 4 tadi pemirsa dikatakan Pak Menteri, 18, 19, 20, 21 April. Ya. Itu potensi kemacetannya, rawan ramainya di titik mana aja Pak? Rawannya itu satu, seperti yang disampaikan Pak Kakor Lantas, pada saat masuk dari kilometer 6672 masuk ke Cikampek one way. itu ya? Ya, Cikampek. Oke. Ya. Setelah itu di Kali Kangkung, Semarang. Ya, itu kan one way. Terus gitu. One way di Kali Kangkung biasanya lumayan ada perlambatan itu juga gitu. Kalau dibayangkan berapa kilometer mungkin Pak yang terjadi? Kemarin tahun lalu itu 3-4 kilometer. Wow, lumayan itu. Ya, ya. Jadi 3-4 kilometer sebelum gerbang tol. Setelah keluar langsung macet. Oke. Ya, jadi itu yang mungkin saya menghimbau Kapolda Jawa Tengah juga memprediksi itu terjadi dan sudah mempersiapkan cara-cara bertindak. Oke. Jadi titiknya adalah di 6667 di Cikampek. Ya, baik. Itu mungkin masuk ke gerbang tol pertama itu ya? Ya, ya. Oke. Lalu kemudian di Kali Kangkung. Kali Kangkung. Jadi dari Cikampek sampai Kali Kangkung, Cirebon, segala macam, Palimanan itu relatif aman lah ya? Aman, tetapi nanti dinamikanya dilihat. Komandannya Pak Kakor Lantas, karena bisa saja di tengah-tengah 18 sampai 21 itu ada kontraflow. Nanti itu kewenangan dari polisi untuk mengatur. Biar bisa membayangkan, mungkin sekedar siap-siap 18, 19, 20, 21 puncak. Yang terjadi tadi sampaikan titik macetnya, kerawanannya adalah kilometer 66-67 di Cikampek dan selepas gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Selebihnya relatif lancar kalau kemudian tidak ada kontraflow dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan soal Jadi begini, dengan pembangunan lajur di Cikampek menjadi 4, itu artinya secara logika Cipali sudah one way. Karena di sana hanya 22. Oke. Nah, jadi yang kita rubah adalah one way yang dari kilometer 47 di Cikampek, sekarang kita mulainya di kilometer 72. Karena itu sudah 4. Itu yang saya katakan tadi, bahwa saya hanya ingin berusaha tidak sampai kontraflow. Karena di sini sudah 4, Mas. Oh, kontraflow itu alternatif terakhir lah. Kontraflow kan kita menambah soalnya. Artinya kita siap-siap menambah kepadatan di ujung tempat sana. lain. Nah, ujungnya itu adalah gerbang tol kilometer 70 yang ada kantornya Jasa Marga. Biasanya teman-teman media senang di situ tuh, nunggu macetnya tuh. Nah, nanti dari sana di kilometer 72 itu akan kita one way kan. Karena pasti sudah one way. Dengan 4 lajur di Cikampek udah 4 one way. Jadi 72 sampai berapa one way-nya? One way-nya sampai Kali Kangkung 414. Jadi 72 sampai 414. Dan itu tahun kemarin sudah kita laksanakan. Oke. Nah, yang perlu diantisipasi adalah ketika Cipali one way, nah yang mau masuk ke arah Jakarta pasti tidak bisa. Solusinya adalah? Solusinya mereka lewat arteri. Melalui jalur arteri dan jangan coba sekali-sekali menunggu di pintu tol. Karena nggak tahu kapan dibukanya. Karena kita menunggu bangkitan. Maksudnya? Ada anomali pergerakan masyarakat yang biasanya kita laksanakan waktu itu datar, ternyata pasca buka puasa, pasca sholat taraweh, pasca sahur itu meningkat. Dan indikatornya waktu itu secara fisik ketika kami ada di pos kilometer 29 induk PJR, itu bisa lihat bahwa jalur bawah dan MBZ itu padat. Oke.
Jadi kalau nungguin nggak tahu, belum tentu dibukanya kapan, nggak tahu tuh ya. Nah, kami Jadi jangan memang nunggu. kami sudah merencanakan dalam SKB itu sampai jam 24. Oke, tapi bisa tambah. Nah, ini yang saya katakan tadi, warning yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang hati-hati adalah kepada kita semua. Kami harus cermat menghitung dari traffic counting, masyarakat juga harus cermat menghitung persiapan berangkatnya. Kalaupun harus menunggu, itu di mana dan kapan. Yang kami sampaikan tadi, Cipularang, itu tidak akan ada isu seperti tahun kemarin, karena tidak kita laksanakan di kilometer 47. Jadi yang dari Cipularang bisa tetap menuju ke arah barat. Sebaliknya nanti ketika harus balik, yang dari Bekasi, Kerawang, tetap bisa ke arah timur, dan ini biasanya digunakan oleh bus-bus yang mengangkut atau mengantar penumpang, bus gratis atau rombongan. Oke. Gitu. Luar biasa tadi ya, jadi dari kilometer 72 sampai 414, itu 300 km lebih, itu akan satu arah. Ya, nanti sepanjang Cipali Kalikangkung. Lepas di Kalikangkung, Pak Kapolda Jawa Tengah melalui Dirlantas kami sudah melaporkan akan memberlakukan one way lokal untuk jalan menuju ke arah Jogja dan Solo, Bawen Arterinya. sana. Oh, tetap tolnya maksudnya? Jadi ada lokal, Mas. Yang kita sampaikan tadi ini adalah kebijakan nasional untuk one way di Trans Jawa sampai Kalikangkung. Jadi itu moga-moga membantu distribusi kendaraan, karena kalau sudah masuk Jawa Tengah, insya Allah ke Jawa Timur itu akan menipis. Baik. Gitu. Ini tentu saya agak deg-degan juga, jangankan Pak Menteri menjadi eksekutor ya, Pak Kakor Lantas. Saya aja membayangkan melihat angka 50 juta penambahannya saja. Dari 86 juta memang udah tinggi banget 86 juta itu. Betul. Nambah 50 juta lagi. Luar biasa. Kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan Presiden Jokowi terkait hal ini, Saudara. Ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Jumlah masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Ini yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Sehingga tadi saya menanyakan secara detail karena tidak ingin kejadian tahun yang lalu terjadi pada tahun ini. Sudah ada penambahan pelabuhan dermaga, yaitu di pelabuhan BBC dan pelabuhan Ciwandan. Ini bagus. Sehingga kapasitas penumpang bergerak dari 34.000 melompat menjadi 49.000. Ini bagus. Kemudian manajemen di lapangannya diatur, pelabuhan yang khusus untuk sepeda motor, pelabuhan yang khusus untuk mobil dan kendaraan kecil dan bus, pelabuhan yang khusus untuk kendaraan berat sudah dipisah-pisah. Ini juga sangat bagus. Hati-hati, sekali lagi hati-hati akan lonjakan pemudik. Saya masih akan bersama dengan Pak Kakor Lantas, namun Pak Menteri harus ada acara lain. Terima kasih Pak Menteri, tapi saya ingin Pak Menteri menyampaikan pesan kepada pemudik yang akan melakukan mudik ini luar biasa. Setengah penduduk Indonesia ini. Setengah penduduk Indonesia, 50% ya, silakan. Ya, Mas Ewan. Yang pertama tentu perintah Presiden harus dilaksanakan. Layani dengan baik dan kita ingin ini berkesan baik. Mudik yang berkesan baik. Ya, tetapi ada beberapa catatan. Kalau mudik ini selain lebih awal, sudah kita nyatakan berulang kali. Yang kedua adalah pemudik motor. Sekalipun kita sudah menyediakan jalan, kapal dan sebagainya, seyogyanya tidak naik motor. Seyogyanya tidak naik motor. Bahaya sekali. Ya. Yang ketiga adalah mereka pemudik yang sudah sampai di kota-kota asal. Biasanya kan hari kedua pengen ke Kopeng, pengen ke Pangandaran dan sebagainya. Wisata. Betul. Carilah bis yang sudah direm cek. Karena saya sudah lapor dengan Pak Polisi. Pak Polisi, kalau bis itu belum direm cek, di law enforcement. Tidak boleh jalan. Ya, lebih baik memilih daripada harus terhenti di jalan. Jadi selain kemacetan, keselamatan dari kendaraannya. Ya. Baik itu motor, hindari deh kalau bisa ada mudik bareng segala macam, silakan gunakan naik bus dan sebagainya, lebih aman. Betul. Yang kedua adalah rem cek atau
cek fisik daripada kendaraan umum tadi. Ya, nanti tapi pemilih yang mau rekreasi harus memilih kendaraan yang sudah direm cek. Ya. Tentu ini harus kritis juga sebagai pemudik. Harus ditanya juga mungkin Pak Menteri ya, ini bisnya sudah direm cek belum gitu misalnya? Begitu, harus begitu. Oke, atau tanya ke petugas yang lebih tahu Ya, mungkin. betul. Baik. Terima kasih Pak Menteri Budi Karya Sumadi, Pak Menteri Perhubungan. Tentu kita akan kawal terus soal ini. Ya. Mudah-mudahan dengan mudik lancar, berkesan baik, Ya. dan menjadi pertaruhan yang positif bagi Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Terima kasih Pak Menteri. Kami akan segera kembali saudara dengan titik kritis dari mudik 2023 ini. Kami akan bersama nanti dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di The Prime Show with Aiman. Masih bersama saya Aiman Wicaksono, saudara, di The Prime Show with Aiman. Saya langsung menuju ke pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Mas Agus, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Iya, Mas Agus, titik kritis apa yang Mas Agus catat terkait dengan mudik tahun ini? Karena ini luar biasa, naiknya 50 juta, ini naiknya saja loh. Dari 86 juta tahun lalu, sekarang naik 50 juta jadi 123 juta. Nggak pernah sepanjang sejarah Indonesia. Iya, titik yang saya kemarin baru kembali dari Trans Jawa ya. Jadi dan saya udah ingatkan sejak 5 tahun lalu titik kritisnya itu di rest area. Kenapa di rest area? Karena sistem perparkiran kita dan tabiat kita di rest area itu membuat kemacetan semakin parah. Begini, Anda kalau masuk rest area mau ke toilet parkir depan toilet, mau sholat parkir depan musola, mau makan cari warungnya di situ. Jadi mobil maju mundur di situ itu membuat padat. Rest area yang betul, parkir itu ada di depan area rest area atau di belakang sendiri. Sehingga begitu masuk, selesai keluar. Kalau mau pipis, mau sholat, mau makan, jalan kaki. Jalan jauh nggak ada masalah, asal nggak bikin macet gitu ya? Nggak ada masalah. Kalau hujan ada payung, panas ada payung. Tapi itu tidak dilakukan oleh baik BPJT maupun Kementerian PUPR. Jadi repot. Nah, rest area yang betul itu ada di 4, apa yang akan terjadi di rest area ini, Mas Agus, dengan mudiknya banyak sekali ini? Dengan rest area kan pasti stuck di situ. Kan akan terus berekor ke jalan tolnya. Dan itu yang selalu merepotkan kawan-kawan Korlantas. Karena ngaturan nggak bisa dikasih jam, 30 menit. Bagaimana cara ngejam? Jadi kan masakan di Semarang, Solo itu ada rest area yang parkirnya di depan. Itu bisa langsung. Kalau sudah penuh, dia tidak boleh masuk. Terus saja. Nah ini yang harus diperhatikan adalah di rest area supaya tidak menambah kritis. Kalau yang di Sumatera dari Jawa Barat dari Banten ke Sumatera ada beberapa titik yang harus parkir dulu. Ada problem di penyeberangan yang juga jadi titik kemacetan itu adalah pengadaan tiket online dari ASDP. Nanti kita bicara itu, tapi kita bicara rest area dulu, Pak Kakor Lantas, Jenderal. Rest area, biang macet nanti yang akan terjadi, apalagi penambahannya 50 juta. Bagaimana kemudian antisipasinya? Ya, terima kasih Mas Pambagio. Memang ini senior saya juga nih, sama 3 nih. Jadi saya semua masukan dari berbagai pihak, termasuk beliau para pengamat itu kita dengarkan, termasuk Komisi 5 waktu itu. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh kita dengan tim, benar ya, rest area itu titik macet yang memang pasti terjadi. Betul, terutama rest area yang yang ekornya sampai mengambil badan jalan utama. Dan kalau banyak pasti terjadi. Ya, oleh karena itu kami melakukan antisipasi. Yang pertama adalah menutup jalan yang tadi disampaikan oleh Mas Budi Pambagio tadi, Mas Agus, ini tidak berhenti orang di depan rest area tempat lokasi favorit, tapi kita memasukkan semua ke lokasi parkirnya di dalam. Oke, diatur nanti di situ ya. Semua masuk ke sana dulu, baru tadi yang disampaikan oleh beliau, jalan kaki ke tempat mana yang mereka mau tuju. Jadi bukan langsung dengan mobilnya, tapi diarahkan dulu. Jadi manajemen flow-nya yang kita atur di rest area. Nah ini kita sudah kerjasama dengan BPJT, dengan para pengelola rest area, dan sudah kita latihkan di TFG ini. Kita latihkan apa? Petugas keamanan, satpam gitu misalnya? Ya, artinya petugas dari pengelola nanti ditambah oleh anggota Polri yang ada di dalam sana untuk membantu kelancaran. Supaya masyarakat yang mau masuk tidak berhenti di depan yang mereka mau, tapi kita bisa alihkan
ke sana. Yang kedua, kita juga minta dibantu dibuatkan board di sana. Kalau memang sudah padat, kita bilang rest area terdekat berikutnya ada di sini. Itu juga untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan tidak berdesakan di lokasi rest area yang padat. Nah, tadi saya kasih ilustrasi. Cipali ini hanya 2. Rest area 1 dipakai karena antri. Otomatis tinggal 1. Inilah bottleneck. Oleh karena itu, selain kita tadi mengelola rest area, kemarin di lapangan sudah kita lihat di depan rest area Cipali sudah ditambah lajur. Jadi ada 3 lajur khusus di depan rest area. Kalau rest area penuh, tutup. Kita kasih petunjuk rest area berikutnya ada di sekitar gini. Kebelet misalnya untuk buang air kecil, pipis misalnya, ya udah. Iya. Makanya harus diatur itu ya. Dan ada penambahan dari PUPR untuk tambahan toilet. Oke. Ini semua kita upayakan sedemikian rupa untuk catatan-catatan tahun lalu dan masukan dari semua pihak kita rapatkan semua. Mas Agus, terakhir, ini kan bicara soal tol, ada juga bicara soal jalur arteri yang mungkin nanti akan terjadi juga pemudik motor yang jumlahnya juga akan banyak. Apa catatan dari Anda? Catatan saya, kenapa motor tidak bisa dilarang? Karena angkutan desa hilang. Ya kan, angkutan kota hilang di daerah-daerah. Jadi kalau orang tidak bawa motor itu bingung nanti. Oh, di tempat tujuan ya? Ya, selain itu juga ya mau show off aja lah. Saya di Jakarta sudah punya motor, gitu kurang lebih. Tapi ini satu lagi, itu tadi Anda potong, itu soal tiket di Merak. Itu berbahaya, karena ferry itu belum 100% online. Itu akan membuat bottleneck lagi. Saya mohon Pak Kakor Lantas itu memperhatikan, karena bukan sesuai dengan jamnya. Jadi yang datang dulu masuk ke mana, ke area pelabuhan, itu yang masuk ke kapal. Ya, jangan pakai jam seperti yang tahun lalu, itu yang bikin bottleneck tidak karuan hingga 12 Jadi kemana Mas Agus, dia sudah beli tiket misalnya? Kan ada jamnya tuh, dalam 2 jam, jadi dia dikasih tiket misalnya jam 8, tapi dia sudah sampai jam 6. Itu dia tetap nggak boleh masuk, dia harus tunggu jam 8. Itu bikin macet gitu ya? Iyalah, kan ada di dermaga, terus dia nggak bisa kemana-mana kan. Jadi siapa yang datang duluan di pelabuhan, masuklah dia. Satu. Kedua, itu manifest penumpang bus, itu harus sudah bisa terbaca. Karena kalau tidak, nanti ada kecelakaan, itu kita tidak tahu jumlahnya berapa, namanya siapa. Itulah, itu kriteria, yang lain masih banyak. Saya kebetulan besok akan ke Manado, kemarin dari Makassar, dan saya minggu depan akan ke Merak. Jadi titik kritisnya tadi selain di rest area, ini 2 besarnya, yang kedua di Merak, betul tadi Presiden ke Merak karena sudah sampai sana tapi belum bisa masuk kapal, tiketnya belum bisa masuk karena tiketnya jamnya nanti masih beberapa jam lagi misalnya. Itu akan jadi bottleneck, akan jadi kemacetan. Pak Kakor Lantas. Ini kemarin kita sudah ketemu dengan Wakapolda, dengan Bu Ira pada saat kunjungan Presiden, ini sudah kita bahas. Jadi malah usulan kita kalau bisa tiket ini modelnya kayak kartu pas saja. Begitu. Nggak usah pakai jam ya? Tapi yang penting masyarakat nanti apabila ini terjadi seperti itu, apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu akan menjadi bahan kita untuk kita berangkatkan. Gitu. Jadi tidak akan terjadi yang sumbatan tadi itu. Terakhir ini pernyataan terakhir dari Pak Kakor Lantas. Nanti saya minta juga ke Mas Agus kepada pemudik. Silakan Pak Kakor Lantas. Ya, terima kasih. Pertama, siapkan fisik dan mental kita, kemudian kendaraan pastikan tidak ada kendala. Bawa makanan yang cukup di kendaraan, lalu jangan lupa kartu tol, biasanya ini juga menjadi penghambat. Habis misalnya. Iya, yang lain saya bermohon untuk bisa bekerja sama dengan petugas di lapangan, karena pastikan tidak pindah lajur secara ekstrim atau mencari yang kosong masuk kemana. Intinya ini dibutuhkan toleransi, kebersamaan berada di jalan, sehingga kita juga mengupayakan masyarakat bisa tetap masih bugar sampai di tempat tujuan. Ini juga harus sabar juga nih antara pemudik dan juga petugas. Betul. Ini pasti nanti banyak yang viral, mudah-mudahan tidak ya. Misalnya eyel-eyelan, marah, kemudian dan sebagainya. Oleh karena itu saya sarankan tetap berzikir pada situasi Ramadan ini, tetap berzikir dan berdoa untuk kelancaran. Tetap berzikir dan berdoa, iya. Itu tentu menjadi hal yang wajib untuk dilakukan supaya bisa menurunkan tensi. Karena ini pasti akan banyak sekali nanti, harus bersiap dan kalau bisa mudik lebih awal. Mas Agus, silakan Mas Agus. Ya, pertama itu kalau ditambah tadi makanan minuman cukup, juga usahakan membawa tempat untuk pipis. Bukan apa-apa, karena kalau nanti macet itu akan jadi urusan panjang, dari bisa membuat tambah macet. Kedua, kalau mau berlibur, perhatikan itu bus-busnya, bus-bus pariwisata itu bus tidak terschedule, dia bisa kemana-mana. Hati-hati, supirnya bagaimana gitu ya dan sebagainya. Tapi intinya
kalau tadi Pak Menteri bilang pakai yang sudah ada rem cek itu sebetulnya temporary saja. Harusnya pada saat kir itulah kita tahu. Tapi ya itulah Indonesia. Jadi sekarang hati-hati kalau naik bus pariwisata karena terbesar kecelakaan ada di bus pariwisata. Bus pariwisata, iya. Jadi perkiraannya Sabtu ini udah mulai naik ya, Mas Agus? Sudah naik, tapi saya agak ragu sih kalau 123 juta. Kita lihat karena kondisi ekonomi tidak baik juga di masyarakat. Oke, tapi ini survei yang biasanya tidak pernah meleset, nanti kita akan lihat seperti apa. Dan, ya, kita lihat saja. Dari bertugas Pak Kakor Lantas. Iya, makasih, dan Korps Lalu Lintas ini nggak ada yang cuti sama nanti sekali. Kita ketemu di jalan, saya coba Korps Lalu Lintas. Ya. Kita kontraknya sudah seperti itu. Baik. Sampai bertemu nanti di lapangan, Pak Kakor Lantas, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Firman Santiabudi, dan juga pengamat kebijakan publik Mas Agus Pambagio. Tadi ada PJ Gubernur Banten, Pak Al Muktabar, dan juga Pak Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Saudara, ini adalah akhir dari The Prime Show with Aiman. Tentu kita ingin mudik yang baik, mudik yang berkesan, dan mudik yang bugar. Serta jangan lupakan yang paling penting adalah kita selamat sampai tujuan. Mudik lebih awal, mudik lebih selamat. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.